ada narasumber-narasumber kita selanjutnya masuk nih. Oke, kita masuk ke dalam sesi sharing-sharing kayak gitu. Oh ya, teman-teman yang bertanya di room chat bakal kita jawab nanti ya. Presensinya nanti di akhir ya teman-teman, di akhir sesi kita bakal sebar link presensinya di acara ini ya, nggak di grup. Jadi nanti teman-teman yang masuk dalam acara ini presensinya di sini kayak gitu. Jadi kita nggak akan ngirim link presensi di grup anggota kayak gitu. Oke, lanjut aja ya teman-teman di sini. Nah, kita boleh nih langsung tanya aja ya ke narasumber-narasumber kita. Pertanyaannya itu, sebagai anggota aktif nih di Kopma UHD, kalian tuh bagaimana sih, maksudnya sebagai anggota aktif yang bagaimana sih di Kopma UHD? Mungkin boleh langsung dijawab di sini, Mas Irfan. Ya Mbak, sebagai anggota aktif di Kopma itu kegiatannya banyak sebenarnya. Tahun 2018 saya pernah ikut menjadi panitia di acara Beskop sama Diksar. Nah itu saya ikut berkontribusi di situ. Kemudian pernah mengikuti kegiatan event-event di debat koperasi, itu namanya NBC kalau nggak salah lupa, itu di UNY itu juga pernah kalau saya Mbak. Oke, terus selanjutnya jadi pengurus di Jarum ya? Iya. Oke, mungkin dari awalnya Mas Irfan di sini sebagai anggota aktif Kopma, berarti memulai menjadi anggota aktif itu pada saat awal masuk di Kopma atau setelah berapa bulan di Kopma? Nah itu saya awal masuk di Kopma langsung aktif Mbak. Jadi saya dulu mulai mengenal Kopma lewat lembaga Jarum dulu sebenarnya, karena dulu kalau boleh jujur kan di Jarum ada, sampai sekarang masih ada kan kantin kejujuran dah. Awalnya mulai kenalnya di Kopma itu di Jarum itu sendiri, di lembaga. Oke, jadi Mas Irfan ini dia mulai aktif di Kopma UHD dari awal masuk ya Mas ya, dan mulainya itu di lembaga Jarum. Jadi mulai kenal lembaga Jarum, beliau jadi aktif di lembaga Jarumnya tersebut, kemudian lanjut ke aktif di kepengurusan atau kegiatan di Kopma-nya sendiri kayak gitu. Benar ya Mas? Iya. Iya Mbak. Oke, siap. Oke, mungkin bisa dijawab nih pertanyaan yang sama oleh Mas Bayu. Mas Bayu sebagai anggota aktif sendiri, itu yang bagaimana sih di Kopma UHD? Mungkin bila diceritakan nih sedikit ke teman-teman. Tadi gimana? Maaf. Sebagai anggota aktif di Kopma itu sebagai apa sih? Bagaimana sih gitu? Maksudnya aktifnya bagaimana kayak gitu di Kopma UHD? Kalau di Kopma itu mulai dari itu ya apa namanya? ikut panitia, habis itu apa namanya? ditawarin buat apa itu namanya? Jadi asisten website. Nah, itu. Oke, mungkin pertama di sini berarti angkatan 17 masuk di pas P2K ya, Mas? Oh, Atau pas gitu. pas P2K. Oke, di sini berarti langsung ikut ke panitiaan. Kepanitiaan apa sih yang pertama kali diikuti di Kopma? Pertama apa ya? Lupa aku. Kalau nggak salah sih P2K 2018, kalau nggak salah. Oh, oke. Pokoknya Atau ikut kayak besar atau Peskop kayak gitu? kalau Vescom enggak, soalnya kan 1 minggu kan, badannya nggak kuat gitulah. Lebih terakhir itu ikut Diksar yang 2019. Oke, siap. Berarti Mas Bayu sendiri menjadi anggota aktif itu pada saat ikut besar ya, Mas ya? Diksar sama P2K. Itu. Oke, itu menjadi kepanitiaan di bidang apa itu, Mas? Rata-rata humas sih Mbak, humas sama perkap gitu. Oke, mungkin Nggak pindah-pindah. mulai dari awal masuk Kopma, kemudian ikut kepanitiaan dan ngambil divisinya humas, kemudian direkrut menjadi asisten humas seperti itu ya Mas? Iya, kalau nggak salah itu.
Siap. Terima kasih Mas Bayu. Lanjut ya, kita ke Mbak Rizka. Nah, ini Mbak Rizka saya sendiri. Maksudnya sama kita ya, ada sendiri. Narasumber kita yang cewek sendiri ini. Oke, mungkin boleh diceritain Mbak Rizka awal menjadi anggota aktif di Kopma UAD. Ya, Masya Allah ya, dari dua pembicara yang tadi itu, Masya Allah sekali, karena aktif beliau ini pada bagian seperti pelatihan, ada kepanitiaan seperti itu ya. Namun di sisi lain di sini, saya tidak seperti beliau-beliau yang sudah luar biasa ini. Di sini saya dikatakan aktif begitu ya, alhamdulillah wa innalillah gitu. Saya dikasih predikat sebagai anggota yang aktif seperti itu. Jadi kalau menurut saya sendiri itu, saya dikatakan aktif, mungkin salah satunya seperti yang dikatakan oleh ibu moderator kita yang luar biasa ini ya, di awal itu, bahwa anggota aktif itu bisa dilihat dari seberapa sering atau seberapa kita tepat waktu gitu ya, tapi membayar gitu, rutin membayar dari simpanan, dari OOJ dan lain sebagainya. Kita memang ikuti rangkaian acara yang dilakukan oleh Kopma itu sendiri, baik dari rangkaian pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diadakan oleh Kopma, maupun dari lembaga-lembaga di Kopma itu sendiri. Misalkan nih, kalau dua pembicara kita tadi itu sebagai panitia, misalkan dari panitia Feskop seperti itu. Nah, kalau saya sendiri aktifnya itu adalah menjadi peserta gitu. Jadi jangan jangan pesimis bagi teman-teman yang sudah jadi panitia. Wah, ternyata ini nggak terima nih panitia. Kalau misalkan saya nggak keterima, berarti saya bukan salah satu anggota yang aktif. Itu nggak seperti itu juga ya teman-teman. Jadi walaupun kita tidak kepanitiaan, berkontribusi gitu. Misalkan ada acara, kita nggak cuma ikut daftar, tapi kita juga misalkan ada pertanyaan atau ada sesi tanya jawab atau ada apa, kita ikut speak up gitu, membantu meramaikan acara itu seperti itu. Dan pelatihan juga alhamdulillah ditunjuk dari Kopma ini sendiri, saya menjadi delegasi di beberapa kegiatan seperti itu. Ya, begitu Mbak Tika. Oke, siap. Jadi Mbak Rizka sendiri merupakan salah satu anggota aktif di Kopma UAD yang tidak awalnya dari panitia ya Mbak. Jadi kan mungkin basicnya tadi yang Mas Bayu, Mas Irfan itu dari kepanitiaan, mulai aktifnya di Kopma. Nah, Mbak Rizka sendiri itu malah mengikuti kegiatan yang ada di Kopma seperti perlombaan dan sebagainya kayak gitu. Kemudian diangkat jadi asisten keuangan kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman jadi benar banget yang apa dikatain Mbak Rizka, bahwasannya menjadi anggota aktif itu tidak selalu jadi kepanitiaan. Jadi ketika kalian mengikuti kegiatan Kopma seperti yang saat ini kalian lakukan, itu sudah menjadi anggota aktif di Kopma UAD sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Mungkin lanjut ya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena kita banyak nih pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber-narasumber yang hebat ini. Oke. Nah, mungkin di sini pengalaman ya selama menjadi anggota aktif di Kopma UAD, apa sih yang kalian dapatkan kayak gitu? Mungkin dari Mbak Rizka sendiri tadi yang sebagai anggota aktif dalam kegiatan-kegiatan di Kopma, perlombaan dan sebagainya. Terus apa sih yang Mbak Rizka dapatkan gitu? Mungkin boleh diceritakan nih Mbak Rizka pernah mengikuti Jambore atau Jam Kopnas. Nah, Jam Kopnas itu apa? Mungkin boleh diceritakan sedikit nih ke teman-teman. Kemudian bisa jalan-jalan ke Malang, kayak gitu. Mungkin boleh pamerkan dulu ke teman-teman biar mereka termotivasi kayak gitu. Dapat relasi banyak. Oke, monggo Mbak Rizka. Ya, Bismillah ya. Sebenarnya ini sih salah satu hikmah gitu ya. Salah satu hikmah dari kita menjadi anggota aktif seperti itu. Karena memang background saya itu bukan dari pengurus, bukan dari panitia gitu ya. Tapi saya ingin bercerita sedikit ya teman-teman. Mohon maaf kalau nanti ternyata sedikitnya itu panjang ya. Ya, pada awalnya itu memang saya bukan anggota aktif dari awal seperti itu.
mulai dari oh apa sih ini Kopma gitu ya. Terus ada nih tiba-tiba ada event-event mulai bermunculan dari Kopma, seperti ada open house, lalu ada pendidikan dasar gitu ya. Saya mengikuti pendidikan dasar, lalu ada jenjang berikutnya pendidikan menengah, lalu ada Festcop seperti itu. Nah, sebenarnya waktu Festcop itu pada tahun 2018 itu saya ini bukan salah satu peserta yang menyiapkan diri dengan maksimal gitu. Sebenarnya bukan ya teman-teman, tapi memang apa ya, didasari dari kegabutan sih sebenarnya, karena masih maba-maba ya, masih maba-maba gitu. Jadi bingung ya, ini kegiatan apa ya selain dari kuliah, kok cuman gini aja gitu. Tapi karena ada Kopma ini, wah ada Festcop, coba deh ikut lomba seperti itu. Dan alhamdulillahnya alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada saya seperti menjadi salah satu lah dari perlombaan itu gitu. Nah, iya, mohon maaf tadi sedikit terkendala. Dilanjutkan sedikit. Pada saat itu memang apa ya, kayak nggak kepikiran bakal delegasi ke Jambore Nasional seperti yang disinggung oleh Mbak Tika tadi ya. Karena memang 2018 itu adalah iseng-iseng, iseng-iseng tapi yang memang diniatkan seperti itu. Dari dasar kegabutan, lalu saya berniat, ya udah saya ikut ini, bismillah, semoga ada manfaatnya seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata setelah kegiatan Festcop itu berlalu, ada nih sebuah grup, tiba-tiba bunyi di HP saya, ada grup bergabung di situ, bahwasanya ini calon dari delegasi beberapa kegiatan seperti itu. Mulai dari MCC ya, MCC bersama kakak kita, Kak Tata ya, sama Mbak Dia juga pada waktu itu. Ya mungkin waktu itu belum rezeki kita, jadi kita cuma sampai 10 besar seperti itu, tapi sudah alhamdulillah. Lalu setelah itu kita memang ada kegiatan-kegiatan lain seperti itu ya. Lalu pada tanggal berapa ya waktu itu ya, pada bulan apa gitu, bulan tahun 2019 itu ada kegiatan Jambore Nasional seperti itu. Nah ini karena memang niat saya bismillah untuk aktif gitu ya, mencoba aktif di Kopma. Alhamdulillah karena keaktifan saya itu, kemudian walaupun di MCC itu tidak menang seperti itu, dipercayakan kembali, diberi sebenarnya ini moderator kita yang luar biasa ini sebenarnya salah satu pesertanya juga loh teman-teman, kalau teman-teman tahu ini ya. Selain dari ada Mbak Tika, lalu ada Mas Ihsan, lalu ada Mbak Dia, ada Kak Tata juga yang luar forum ini cuman terbatas gitu ya. Dan sebenarnya saya juga, loh kok saya yang dipilih ini, padahal saya juga aktifnya juga, Mbak Tika ini juga super duper aktif ya teman-teman gitu. Dan alhamdulillah itu karena memang balik lagi ke hikmah kita aktif ya. Saya awalnya itu karena nggak pernah naik ini ya, naik kereta gitu ya, memang disuruh banget gitu, nggak pernah naik kereta. Alhamdulillah karena aktif di Kopma, Allah rezekikan saya naik kereta seperti itu. Wah Masya Allah banget, itu salah satu hikmah yang menurut saya menjadi anggota Kopma itu mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan banyak. Iya, benar sekali. Bisa jalan-jalan ya Mbak, ke Malang lagi. Betul yang banget. Tadinya nggak kepikiran bakal sampai ke sana, kita ke sana jalan-jalan, terus dapat ilmu juga kayak gitu. Banyak banget yang didapat. Jadi tambah relasi juga, Masya Allah sekali. Gratis lagi, itu yang buat senang. Iya. Itu yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, gratis. Jadi teman-teman di sini bagi yang aktif nih di Kopma kayak gitu, terus bisa mengembangkan prestasinya di bidang akademik terutama kayak gitu ya. Jadi bisa gabung ke sini kayak gitu, misalnya di Kopma UAD menjadi anggota aktif, nanti ikutin kegiatan-kegiatannya seperti ada perlombaan dan sebagainya kayak gitu. Nanti kita bakal
cari nih anggota-anggota yang sekiranya cocok banget nih untuk kita delegasikan ke Jambore kayak gitu, acara Jambore. Nah karena mungkin ini masih dalam situasi pandemi, jadi kita untuk tahun ini semua bakal daring. Mungkin juga teman-teman mungkin agak berbeda lah ya, nggak asik yang waktu offline bisa jalan-jalan kayak gitu, menikmati uang kampus. Jadi kalian jangan mau rugi, kalian bayar kampus, bayar kuliah mahal-mahal di UAD, nggak mau memanfaatkan itu rugi banget. Kalian gratis transportasi, terus gratis uang jajan dan sebagainya kayak gitu. Mungkin nanti ini semoga aja pandemi segera berakhir, kita bakal jalan-jalan lagi untuk menikmati uang kampus. Amin. Di sini banyak nih anggota-anggota yang pingin juga nih, pingin ya, kita berdoa aja semoga pandeminya segera berakhir, kita bisa jalan-jalan, kemudian kita bisa menambah ilmu, relasi kayak gitu. Oke. Mungkin dari situ Mbak Rizka ya, pengalaman di Kopma UAD menjadi anggota aktif, terutama di bidang prestasinya di akademik kayak gitu. Oke, lanjut di sini ada Mas Irfan. Mungkin apa sih Mas Irfan nih manfaat menjadi anggota aktif yang Mas Irfan rasakan selama ini? Ya, ini Mbak, tentunya kalau manfaat dari ikut Kopma itu sebenarnya banyak banget. Mungkin sebagian saja yang bisa saya sebutkan. Salah satunya yaitu pengalaman dari kita. Kalau saya kebanyakan di Kopma karena ikut berorganisasi, ikut kepengurusan ya Mbak ya. Jadi pengalaman-pengalaman selama ikut kepengurusan, selama ikut kepanitiaan itu banyak yang didapatkan, seperti ya kayak PD berbicara di depan umum dan sebagainya. Karena waktu SMA dulu ya kadang kalau ngomong sih agak malu-malu gitu. Kemudian relasi yang didapatkan karena Kopma itu cakupannya luas, satu unit ya UKM itu, jadi bisa kenal teman-teman dari PGSD, dari FKM, farmasi dan sebagainya, banyak lah. Ya. Kemudian itu yang terakhir yang pastinya yang dimanfaatkan ya SAU itu, yang pasti di akhir itu pasti dicari-cari. Tapi kalau menurut saya SHU itu sebenarnya kalau saya pribadi sih dijadikan bonus gitu loh. Karena menurut saya yang paling utama yaitu pengalaman, karena pengalaman itu ya mahal harganya intinya. Kalau SHU itu kan kalau setelah RAT itu ya lumayan sih dapatnya. Tapi pengalaman yang paling utama kalau saya, Mbak. Ya benar sekali ini. Bagi teman-teman yang pingin public speaking-nya bagus, pingin PD di depan umum, tampil di depan umum, mungkin boleh banget menjadi anggota aktif. Kenapa? Karena ya itu tadi, dengan kalian menjadi anggota aktif, kalian mengikuti kegiatan di Kopma, kalian lebih sering lebih sering komunikasi dengan orang lain, bahkan kalian bakal komunikasi dan bertukar pikiran tuh dari beda-beda prodi. Nah itulah keistimewaannya masuk UKM, organisasi UKM sendiri kayak gitu, karena kita di sini berdiri di universitasnya atas nama universitas, dan di situ dari seluruh prodi, dari seluruh fakultas di situ ada semua kayak gitu. Jadi ketika kalian ingin membutuhkan misalnya ada tugas kuliah nih, terus ternyata saya tuh harus butuh anak PGSD, saya tuh butuh anak Ilkom. Nah kalian dari Kopma inilah kalian bisa menambah relasinya dari situ kayak gitu. Nah itu tadi SHU, ya benar sekali, SHU itu poin yang terakhir lah kayak gitu. Kenapa? Karena ya pengalaman itu teman-teman yang benar-benar kalian butuhkan kayak gitu. Jadi kalian sebagai mahasiswa, terus pendewasaan diri juga. Nah itulah keren banget sumpah kalian kalau menjadi anggota aktif di UKM, terusnya Kopma UAD kayak gitu. Oke, mungkin penjelasan sedikit dari Mas Irfan. Selanjutnya kita berpindah nih ke Mas Bayu. Gimana nih Mas Bayu yang didapatkan setelah menjadi anggota aktif di Kopma UAD? Banyak ya, banyak banget.
kebetulan ya 2 tahun itu udah mantep banget sih, dapat pengalaman katakanlah udah sampai lebih dari 5 kepanitiaan, jadi kan udah tahu gimana cara berorganisasi dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan saya kan jurusannya manajemen kan ya, dan kebetulan juga fokusnya di pemasaran. Nah, kebetulan juga saya fokusnya lagi ke panitiaan yang di humas atau enggak di perlengkapan gitu. Nah, dari situ saya bisa belajar sih gimana caranya ngomong sama orang, negosiasi, survei dan kawan-kawan yang mendukung pengalaman saya ke ke kemana ya namanya, ke ini gitu loh. Jadi 2 tahun ini kayak latihan secara singkat gitu buat fokus ke pemasaran gitu. Jadi intinya tuh memang anggota-anggota di Kopmau AD itu merasakan manfaat dari Aura itu karena ini ya komunikasi kayak dulunya yang cuman pemalu, dulunya jarang ngomong, ya sekarang tuh lebih karena sering ketemu dengan orang-orang mungkin ya, karena di sini juga kalau kalian tahu sendiri, misalnya kalian tahu sendiri Kopmau AD itu benar-benar orangnya tuh kayak friendly semua, kayak gitu banget, ya, kayak apa ya, saya merasakan banget sih, saya berbeda mungkin dari organisasi yang lain dan sebagainya, karena di Kopmau kan berasaskan kekeluargaan, jadi memang keluarga banget lah kayak gitu. Jadi kalian di sini pun yang tadinya pemalu bisa berbaur karena ya memang orang-orangnya tuh friendly semua kayak gitu. Oke, di sini Mas Bayu penjelasannya memang penting sekali ya masuk di organisasi untuk meningkatkan ini ya public speaking kalian kayak gitu. Saya dulu juga jarang, saya kalau ngomong tuh cuma sepatah dua patah kayak gitu. Nah sekarang masuk di Kopma jadinya banyak ngomong kayak gini. Oke, di sini masih banyak yang baru bergabung ya. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oke, di sini tadi nih banyak nih komen-komenannya yang iya bener. Jadi memang apa ya, progresnya sih nampak sih, maksudnya dari teman-teman yang bareng saya masuk di Kopma yang tadinya kita cuma diem-diem kayak gitu, dan sekarang tuh lebih kayak akrab kayak gitu, nambah keluarga sih, lebihnya banyak banget di sini di Kopma. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk bedanya ya, mungkin sudah dijelaskan ya tadi sekalian di sini bedanya ketika kalian sebelum menjadi anggota aktif dan setelah menjadi anggota aktif sudah dipaparkan dengan jelas banget dari awal sampai akhir ini, dari awal sampai saat ini kayak gitu ya. Mungkin di sini boleh nih teman-teman atau narasumber kita nih berikan motivasi kepada anggota-anggota baru Kopmau AD, khususnya kepada anggota-anggota Kopmau AD yang sudah bergabung pada saat ini, yang belum apa ya, masih punya niat menjadi anggota aktif tapi masih kayak maju mundur kayak gitu. Mungkin berikan motivasi nih biar mereka lebih mau menjadi anggota aktif kayak gitu. Oke, mungkin di sini langsung dari Mbak Rizka. Wah, Masya Allah. Dari saya dulu nih, Mbak. Halo, Mbak. Ya, mohon izin dari narasumber yang lain ya, mohon izin. Ya, kalau motivasi Masya Allah sampai belibet ini. Motivasi yang biasanya itu saya tekankan untuk diri saya sendiri khususnya. Jadi kita itu kan dalam diri kita itu secara baik kita baik kita sadari maupun tidak, itu kita kan punya 3 potensi, baik itu potensi fisik, potensi akal, dan potensi hati gitu ya. Jadi dengan di Kopma ini coba kita kembangkan potensi fisik kita. Nah, potensi fisik itu contohnya seperti apa sih? Kita aktif di beberapa kegiatan kepanitiaan seperti itu ya. Jadi kita itu benar-benar mengembangkan potensi fisik kita untuk sesuatu kegiatan yang itu bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain seperti itu. Yang kedua, itu adalah potensi akal. Nah, karena saya menyadari bahwa fisik saya itu tidak sekuat narasumber yang hebat-hebat tadi ini ya, dalam bidang potensi fisik mereka gitu, saya mencari potensi saya yang mana nih yang bisa saya kembangkan
di UKM ini seperti itu ya. Jadi saya mencoba untuk mengembangkan potensi akal saya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara ya mengikuti pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan seperti untuk menambah, untuk mensuplai ilmu-ilmu saya gitu terkait Kopma. Sehingga ketika memang diperlukan atau adanya delegasi, saya mempunyai bekal, saya punya ilmu gitu yang bisa saya torehkan gitu untuk Kopma ini. Lalu ada potensi hati. Nah, ini potensi hati ini yang kemudian sangat krusial gitu daripada fisik dan akal, di mana hati di sini ketika kita memang sudah terjun ke Kopma, cobalah kita untuk setia gitu ya di sini gitu. Maksudnya kita tetap berkontribusi gitu. Jadi hati kita itu di sini jangan cuma namanya saja seperti itu. Jadi disimpulkan bahwa cobalah kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, baik itu potensi fisik, akal, dan hati, seperti itu. Nah, bener banget nih, keren banget nih motivasi yang diberikan Mbak Rizka. Di sini memang kalian harus lebih memantapkan jiwa dan raga ya di Kopma UAD. Jadi nggak cuma sekedar kalian ikut-ikutan dengan temennya kayak gitu. Wah, teman saya masuk di Kopma, saya harus masuk di Kopma nih kayak gitu. Padahal kalian di Kopma sendiri nggak maksimal kayak gitu. Jadi sayang banget kayak gitu kan. Oke. Ya benar nih. Pokoknya gali terus pengalamannya. Iya. Jadi nggak cuma kalian menjadi anggota Kopma yang ditulis dalam catatan buku anggota Kopma ya. Jadi kalian juga menjadi anggota Kopma yang bisa berkontribusi di Kopma, mengambil mengambil manfaatnya lah, semua digali terus, benar kata Mbak Rina. Oke, makasih Mbak Rizka atas motivasi yang diberikan. Semoga bermanfaat banget nih buat teman-teman. Iya, amin. Sama-sama Mbak. Oke, lanjut nih Mas Bayu, berikan nih motivasi yang Mas alami selama menjadi anggota aktif Kopma, tularin nih kepada adik-adik kita nih. Motivasi ya, gini, mungkin saya udah lama nggak ke sekre Kopma, jadi nggak tahu kegiatan terbarunya. Jadi saya pengen motivasi buat teman-teman yang baru masuk, kalau ada peluang jadi panitia jadi aja. Terus kalau ada peluang jadi pengurus, jadi aja pengurus, selagi itu masih satu pengurusan ya, bukan dua pengurusan, karena fokusnya akan terpencar. Dan kalau enggak memanfaatkan itu, nanti kecewa gitulah di kemudian hari. Karena seperti saya ini, ketika udah mau lulus kayak gini, ada beberapa orang yang masih memulai untuk belajar tentang gimana caranya jadi tim, terus apapun itulah. Yang penting itu bisa mengembangkan diri lah. Oh ya, buat teman-teman yang mau aktif dan sekarang ngambil jurusan manajemen, terutama pemasaran, saya saranin jadi asisten web atau enggak jadi humas, karena bagus sih gitu untuk kedepannya. Oke, Mas Bayu, bagus banget ya. Jadi buat teman-teman di sini yang masih ragu-ragu menjadi anggota aktif di Kopma UAD, boleh dimulai dari mengikuti kegiatan-kegiatan kepanitiaan ya Mas Bayu, seperti yang dialami Mas Bayu sendiri gitu. Nanti disarankan nih teman-teman di sini yang punya manajemen boleh ngambil di bidang Mas ya Mas Bayu di sini. Halo Mas Bayu. Ya gimana? Ulangi. Oke, tadi ya. Oke, mungkin di sini tadi ya Mas Bayu sampaikan memberikan motivasi ke anggota Kopma bahwa menjadi anggota Kopma itu dimulai dari yang kecil dulu ya, seperti kemanusiaan. Iya benar, kematian. Iya benar. Oke, lanjut ya di sini.
ada narasumber kita nih yang ketiga, Mas Irfan. Iya, coba Mas berikan motivasi nih kepada anggota-anggota Kopma supaya mereka termotivasi menjadi anggota aktif kayak gitu. Menurut dari pengalaman Mas Irfan sendiri nih. Monggo Mas. Oke. Kalau menurut saya, kalau ikut Kopma itu teman-teman udah selangkah lebih maju daripada teman-teman yang lain ya. Jadi hebatlah ikut Kopma, mata ikut Kopma. Yang namanya anak muda itu pasti berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan. Jadi kalau selama teman-teman ikut Kopma nanti pasti ada yang namanya ikut kegiatan nanti seperti seminar dan latihan dan lain sebagainya. Nanti kalian gali-gali di situ. Intinya kalau ikut Kopma itu tidak ada ruginya, nggak ada pasti untung lah di situ. Dari yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu yang paling utama dan paling mengena yaitu pengalaman. Mungkin itu Mbak. Oke, dari Mas Irfan nih. Jadi memang jangan ragu-ragu ya untuk menjadi anggota aktif. Mungkin yang kemarin jangan ragu-ragu untuk masuk di Kopma UAD. Nah sekarang jangan ragu-ragu menjadi anggota aktif di Kopma UAD kayak gitu. Nah, betul sekali. Mungkin di sini mungkin banyak ya dari anggota-anggota Kopma yang baru-baru nih yang bergabung, karena mereka masih fresh-freshnya nih, masih kayak kepo-keponya nih di Kopma tuh apa sih kayak gitu. Jadi ketika ada acara kayak gini memang mereka sangat berpartisipasi sih di sini. Oke, lanjut ya teman-teman. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk narasumber-narasumber yang keren-keren dan hebat ini. Di sini langsung aja saya tanyakan nih kepada beliau-beliau ini, harapan ke depan buat teman-teman anggota Kopma kayak gitu, apa sih dari kalian nih? Maksudnya kalian kan termasuk Denis ya, bukan Denis ya, apa ya? Anggota yang sudah lama kayak gitu, maksudnya yang sudah banyak pengalamannya di Kopma. Apa sih yang kalian harapkan untuk anggota-anggota Kopma selanjutnya untuk kedepannya kayak gitu? Mungkin boleh dimulai dari Mas Bayu. Harapannya sih harapannya sih buat Kopma ke depan ya. Oke, harapan buat Kopma ke depan sih lebih apa ya, memberikan pengalaman lebih ya. Kalau misalkan apa namanya, kalau jadi panitia lebih dikencarkan lagi buat itunya, si panitianya, biar dia bisa belajar gimana caranya mengelola diri mereka sendiri gitu dari kepanitiaan itu. Oke Mas Bayu, jadi harapannya buat teman-teman supaya lebih menjadi aktif ya Mas di sini, menjadi anggota yang aktif di Kopma UAD. Gimana Mas, ada tambahan lagi? Mungkin sudah cukup ya, karena grogi. Oke, siap Mas Bayu. Terima kasih harapan-harapannya sebagai anggota Kopma yang telah berpengalaman nih dari periode dari 2017 ya, sudah menjadi anggota di Kopma UAD. Ya, selanjutnya Mbak Rizka nih, boleh nih berikan harapan. Iya. Harapan saya yang pasti untuk Kopma, yang pasti dulu untuk Kopma itu semoga semakin maju ya, dengan kondisi yang seperti ini, semoga semakin tetap struggle gitu, dan tetap menjadi wadah untuk kita ini yang membutuhkan tempat untuk mengembangkan potensi gitu. Nah, kalau untuk teman-teman ini ya, apalagi yang untuk masih unyu-unyu sekali nih ya, masih semangatnya masih super duper tinggi ini untuk teman-teman yang maba, semoga teman-teman bisa berkontribusi aktif, baik mengeluarkan potensi-potensi dirinya, seperti jangan malu, jangan ragu dengan potensi yang ada. Justru di Kopma ini, mari kita keluarkan gitu apa bakat terpendam kita, seperti itu. Tetaplah semangat dan jadilah anggota yang aktif. Begitu Mbak. Oke, keren nih motivasinya, jangan malu. Pokoknya intinya
jangan malu ya kalau mau menjadi anggota aktif. Jadi kayak kalian misalnya dari orang yang malu-malu mau maju menjadi orang yang ngomong di depan umum pede, public speaking-nya bagus, tapi untuk memulai masih malu, untuk apa kayak gitu ya. Jadi dimulailah dari yang jangan malunya itu kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Rizka atas motivasi harapan yang diberikan untuk anggota Kopma UAD. Oke, lanjut ke narasumber kita. Mas Irfan, diberikan harapan untuk anggota Kopma nih. Harapan untuk anggota Kopma pastinya lebih seru lagi. Mungkin bisa dilihat ini Mbak di chat room ini kan pada seru ya ngechatnya. Ya itu salah satu contoh kalau di Kopma itu menerapkan asas-asas kekeluargaan. Jadi jangan raguin untuk bergabung di Kopma. Jangan takut, jangan malu-malu. Intinya jadilah anggota aktif. Ikut setiap kegiatan-kegiatan itu kalau bisa selalu ikut, karena ya dari situlah ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan ketika di bangku perkuliahan, ketika di kelas-kelas. Jadi ilmu-ilmu yang yang didapatkan di Kopma kadang tidak ada yang bukan dari materi-materi yang ada di kelas itu. Sama saya juga sebenarnya mengapresiasi sama teman-teman dari pengurus Kopma, Mbak Tika sendiri, Mas Tata juga di masa pandemi ini tidak menjadikan dari pandemi ini menjadi halangan, namun menjadikan sebuah tantangan gitu. Jadi setiap minggu ya Mbak Yeni ada kegiatan semongko ini ya. Iya benar, ya. Semongko. Sebenarnya saya mengapresiasi itu sama teman-teman pengurus supaya para anggota bisa lebih aktif dan lebih erat dalam keluarganya. Mungkin itu aja Mbak. Iya benar, makasih ini Mas Irfan. Harapan-harapan untuk anggota Kopma UAD selanjutnya. Bravo Kopma, bravo. Oke ya benar sekali. Jadi di sini walaupun kita lagi pandemi, lagi kayak gini, kita juga mencoba untuk mengaktifkan anggota kayak gitu. Jadi ketika besok kita sudah masuk ke masa-masa tidak pandemi lagi, ya kalian sudah kenal kayak gitu. Jadi jangan malah karena adanya pandemi terus kalian di sini jadi malah jauh dari Kopma kayak gitu. Bila tidak ada room wadah-wadah ini gitu kan, kalian juga bakal lama kelamaan kalian akan lupa Kopma sendiri kayak gitu. Nah tadi bener banget nih apa yang dikatakan Mas Irfan, bahwasannya ilmu yang kalian dapatkan di organisasi, khususnya di Kopma UAD itu tuh nggak akan kalian dapatkan pada saat perkuliahan. Jadi ketika kalian di perkuliahan itu mendapatkan materi dan sebagainya, nah kalian tuh di sini tidak akan mendapatkan yang namanya skill kayak gini, komunikasi, public speaking, kepercayaan diri kayak gitu. Jadi apalagi besok ada di dunia kerja ya, itu penting banget sih skill-skill yang kalian dapatkan di organisasi khususnya di Kopma UAD kayak gitu. Oke, terima kasih nih buat narasumber yang keren-keren, hebat-hebat, pengalaman mereka udah luar biasa banget nih. Oke, ya, Mbak. Di sini sukses untuk Kopma. Langsung ini ya kita masuk ke room chat di sini. Oh ya, udah ada link presensi, teman-teman boleh sambil diisi linknya, presensinya, karena link presensi bakal kita baginya cuma di ini ya, room ini ya, jangan kita bagi di grup-grup Kopma, karena hanya orang-orang yang masuk di room ini yang mendapatkan poin keaktifan kayak gitu. Oke, mungkin saya langsung sambil membacakan ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan anggota Kopma di sini dari Nila Sari. Saya Nila Sari dari Prodi PG PAUD. Izin bertanya Kak, apakah tidak ada masalah apabila kita menjadi anggota pasif? Apakah tidak ada sanksinya Kak? Sebelumnya terima kasih. Oke, mungkin saya akan menjawab ya dari Mbak Nila. Jadi untuk menjadi anggota pasif pun, ya karena kita tadi memang ada dua jenis anggota ya, dua jenis golongan anggota, ada anggota aktif dan anggota pasifnya sendiri gitu. Jadi ketika kalian menjadi anggota pasif itu ya tidak ada sanksinya ketika kalian
masih aktif untuk membayar simpanan wajib dan simpanan pokoknya kayak gitu. Jadi tidak ada sanksi ya intinya di sini. Jadi sebenarnya tuh untuk menjadi anggota aktif pas itu terserah dari kalian, maksudnya dari hati kalian tuh mau menjadi anggota apa. Kalian tuh masuk di Kopma itu ingin mengambil apanya? Apakah kalian hanya ingin menabung atau kalian ingin mengambil skill-skill yang kalian gak akan dapatkan di bangku perkuliahan kayak gitu. Oke, yuk diisi ya link presensinya. Ini asik-asik banget nih komenannya ternyata dari tadi. Mana ya pertanyaannya? Kak, itu nanti ada link presensi. Ya, link presensi sudah diberikan sama Mbak Tutut ya di sini. Itu udah ada linknya, monggo boleh diisi untuk mengisi poin keaktifan kalian. Kemudian ada pertanyaan dari Dia Parastuti. Ini semongkonya bakal diadain berapa kali dalam sebulan, Kak? Oke, karena ini acara semongko seputar ngobrol tentang Kopma, ini bakal kita ajari setiap hari Minggu. Untuk waktunya mungkin menyesuaikan dari narasumber ya, karena kan narasumber kita memiliki kesibukannya masing-masing. Jadi pokoknya setiap di hari Minggu ini bakal ada acara ini kayak gitu. Insya Allah sih sore sih acaranya, karena kan pasti sore slow-slownya kalian ya untuk bersantai-santai sambil mendengarin obrolan-obrolan tentang Kopma kayak gitu. Dari Dwi Novianasari, linknya nggak bisa. Oh ini deh, untuk linknya itu kalian pakai email UAD. Kalian udah punya email UAD belum ya? Oke, mungkin di login lewat email UAD ya, karena kan kalian kan juga kuliahnya pakai email UAD ya. Jadi itu presensinya pakai email UAD. Oke, di sini ada pertanyaan lanjut dari Mbak Arina Musna ini. Saya Arina dari Prodi Gizi, mau bertanya untuk bidang jarum tugasnya apa ya, Kak? Oke, mungkin di sini boleh dibantu nih, biar nggak saya terus yang menjawab ya, dari Mas Irfan yang sebagai pengurus jarum nih pada periode 2018. Halo Mas Irfan. Oke, saya ingin menjawab untuk yang tadi gimana event-event di jarum aja. Di jarum itu ada banyak sebenarnya kegiatannya. Yang pertama ada sharing-sharing tentang, karena jaringan usaha mahasiswa, jadi kita sharing-sharing tentang bisnis. Kemudian ada kalau semua ada bazar kita juga ikut. Kemudian kantin kejujuran juga itu salah kegiatan-kegiatan yang ada di jarum. Ya benar sekali. Jadi jarum itu tugasnya itu banyak banget ya. Kalau ketika kita masih offline ya, pada saat periodenya Mas Irfan di sini kita ada yang namanya kantin kejujuran. Nah, kantin kejujuran itu jadi pengurus jarum itu mengurusin kantin kejujuran yang ada di kampus 5 dan kampus 3 seperti itu. Jadi banyak banget sih. Selain belajar bisnis juga kalian bisa mulai bisnis kecil-kecilan ya dari kantin kejujuran tersebut kayak gitu. Karena di sini Mas Irfan sendiri ini sebagai mitra jarum. Nah, beliau itu menitipkan jajanan apa ya Mas kemarin namanya ya? Sebut namanya juga nggak apa-apa, Mbak. Bakso tusuk ya di sini. Apa sih kayak bakso bakar ya? Apa ya? Ya. Ya. Jadi sedikit pengalaman teman-teman. Nah, dulu pengalaman saya yang paling berharga adalah saya mulai berani berjualan itu ketika saya di jarum di Kopma. Saya dulu awalnya yaitu di kantin kejujuran. Jadi kalau boleh berbagi itu awalnya saya jualan air mineral sebelum bakso tusuk, Mbak. Jadi air mineral tiap hari satu kardus, tiap hari juga habis. Dan itu pengalaman pertama saya jualan dan
bisa menikmati yang namanya untung saat jualan ya di situ, Mbak. Ya, Jadi nggak rugi sebenarnya. Ya. Benar. Nah, ini untuk keuntungannya nih, wow banget nih kalau dari Mas Irfan nih sepertinya. Karena Sama kena uang jajan juga, Mbak. iya benar. Jadi produknya beliau tuh laris terjual terus, jadi setiap hari tuh habis terus kayak gitu ya. Jadi teman-teman mungkin ya berdoa aja lah ya, semoga pandemi ini berakhir, kita bakal seru-seruan di sini, kita bakal memulai bisnis-bisnis kecil-kecilan yang menguntungkan yang pastinya kayak gitu. Oke, Mas Irfan, terima kasih nih setelah menjelaskan dari pertanyaan Mbak Arina. Sama-sama. Ini ada tulisan perlu izin dari linknya. Enggak kok, itu linknya nggak perlu izin. Kalian loginnya lewat email UAD aja, nanti langsung masuk tuh. Ini ada pertanyaan dari Rizky Ramadan Nur nih. Oke, Kak, event-event kepanitiaan di Kopma apa saja ya, Kak? Wah, ya nih, banyak banget nih. Jadi, teman-teman, di sini mungkin di sini ada yang mau menjawab dan narasumber kita, monggo. Dari Mas Bayu atau Mbak Rizka. Mas Bayu nih yang udah mengikuti kepanitiaan mungkin boleh nih menjawab event-event kepanitiaan di Kopma apa aja sih? Kalau eventnya sih banyak ya, cuman yang paling berkesan dan mantap itu yang P2K sama Diksar itu, karena itu paling menguras tenaga dan paling mendapatkan pengalaman yang banyak. Ya, P2K itu 3 hari, cuma persiapannya lama. Kalau Diksar itu 1 hari, Sabtu sama Minggu. Terus persiapannya itu bisa sampai 2 bulan atau 1 bulan. Nah, itu dapat pengalaman banyak banget. Itu sih yang paling berkesan. Oke, jadi banyak banget ya kepanitiaannya seperti yang dijelaskan dari narasumber kita, Mas Bayu. Di sini ada namanya FESCO, Festival Kopma Wade, terus ada Diksar, Pendidikan Dasar, dan ada namanya nanti kepanitiaan P2K juga, kayak gitu teman-teman. Ini dari pertanyaan dari Dia Parastuti. Pengalaman paling menarik ketika menjadi anggota aktif apa aja, Kak, katanya. Mungkin boleh dijelaskan nih, Mbak Rizka. Kita sudah dijelaskan ya, mungkin ya panjang lebar juga, mungkin lebih ditekankan lagi nih Mbak Rizka. Paling menarik saat menjadi anggota aktif itu apa sih menurut Mbak Rizka? Ya, bismillah. Yang paling menarik itu sebenarnya semuanya menarik ya, gitu. Cuman ini sih yang paling bagi saya adalah pada saat Logore itu, karena dilihat dari challenge dari kegiatan ini gitu ya. Itu sih yang paling menarik bagi saya. Dan sebenarnya banyak ya kegiatan Kopma itu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi dari kepanitiaan dari P2K, lalu ada FESCO, dan itu sayang banget kalau nggak dimanfaatkan gitu sama teman-teman. Dan ini saya ini ya Mbak mencoba ini ya menambahkan dari apa sih kalau misalkan kita anggota pasif gitu, sebenarnya sanksi itu tidak ada, hanya saja sangat disayangkan sekali kalau misalkan kita menjadi anggota non pasif. Kalau misalkan saya berbicara dari sisi keuangan ya, karena saya bidang keuangan, kalau kita menjadi anggota yang pasif dan arti uang membayar simpanan gitu ya, salah satu fungsinya itu kita menjadi salah satu anggota yang terkena pemutihan gitu, dimana kalau kita sudah mana kalau kita ini ya, kalau sudah pemutihan gitu, kita anggotanya menjadi ini, jadi kayak ya ngawang-ngawang gitu, jadi sangat disayangkan sekali kita pasif gitu. Itu ya Mbak. Sepertinya suaranya Mbak Rizka sedikit putus-putus nih. Ya teman-teman, apakah mendengar dengan jelas? Oke, makasih Mbak Rizka sudah menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari
Dia Parsuti ya, pengalaman paling menarik ketika menjadi anggota aktif kayak gitu. Oke, lanjut di sini pertanyaan dari Mas Bayu, narasumber kita. Kak, bulan ini ada event apa aja selain ini? Wah, tereng nanti banyak banget nih. Pokoknya setiap hari Minggu kita bakal sering, pokoknya ngadain ini pasti setiap hari Minggu. Jadi slowkan waktu kalian untuk bergabung di acara Semongko, putar ngobrol tentang Kopma gitu. Ini pertanyaan dari banyak banget ya pertanyaannya ya. Oke, saya ringkas aja ya mungkin ya. Ini nih, bagaimana cara ikut lomba-lomba yang gratis kayak. Nah, ini mungkin boleh nih diceritain bagaimana caranya. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Rizka ya. Mbak Rizka, coba saya mau review nih penjelasannya yang telah diberikan Mbak Rizka. Nanti ketika salah boleh dikasih tahu ya Mbak Rizka ya. Jadi untuk mengikuti lomba-lomba itu nanti kita bakal adanya oprek atau open recruitment untuk tim-tim. Jadi kita nggak asal ngambil orang untuk ikut ya. Jadi kita bakal ada namanya tes juga. Kemudian dari tim itu kita didik atau kita belajar bareng lah istilahnya kayak gitu untuk menyiapkan perlombaan-perlombaan kayak gitu. Jadi nanti bakal ada sih namanya open recruitment team kayak gitu. Nah, kalau untuk tahun-tahun sebelumnya itu kita open recruitment-nya dari kejuaraan di event Feskop. Jadi di Festival Kopma sendiri itu namanya ada event Cerdas Cermat. Nah, di Cerdas Cermat itu nanti yang mendapat juara 1, 2, sampai 3 itu masuk ke dalam tim tim Cerdas Cermat Kopma UAD kayak gitu. Dan dari tim itu nanti kita bakal ajarin atau kita didik lah untuk mempersiapkan diri ke mengikuti perlombaan-perlombaan kayak gitu. Bener ya Mbak Rizka ya, karena Mbak Rizka sendiri dulunya itu awal mulanya itu dia menjuarai perlombaan di Festival Kopma yang diadakan Kopma sendiri. Nah, beliau itu pada 2018 itu menjuarai juara 1 kayak gitu. Ini dari dia Parsuti lagi nih. Kalau nggak daftar jadi pengurus Kopma UAD itu bisa ikut konten lain kan? Bisa dong. Jadi untuk menjadi kepanitiaan di Kopma itu nggak harus jadi pengurus. Nah, jadi yang penting kalian itu mengikuti Diksar. Jadi kalau untuk persyaratan-persyaratan setiap open recruitment kepanitiaan itu yang penting kalian itu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dan kalian sudah pernah mengikuti Diksar karena melampirkan sertifikat Diksar itu sendiri kayak gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Ardiawati Wira Oktaviana. Kak, kalau udah ikut jualan di Kajur Kampus 3 gitu, apakah sudah masuk menjadi anggota aktif? Ya, jadi anggota aktif sendiri yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi anggota aktif itu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara rutin, terutama simpanan wajibnya ya yang sebesar 10.000 per bulan kayak gitu. Jadi kalian ketika menjadi mitra Kajur, nah kalian tuh termasuk menjadi anggota aktif karena mengikuti kegiatan di lembaga Jarum sendiri, khususnya menjadi mitra Kajur kayak gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Kak. Iya, sama-sama. Ini presensinya sudah dikirim ulang. Oke, ini sudah ya. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang terkendala mengisi presensi ya. Kalau terkendala kalian boleh ini deh. WA aja. Oke, mungkin saya ini ya kasih nomor WA, jadi teman-teman yang nggak bisa ngisi presensi, teman-teman bisa WA ke nomor yang akan saya tampilkan di ini ya, room chat ya. Bentar. Oke, bentar saya tuliskan dulu WA-nya.
Oke, ini ada nomor WA. Nah, di sini teman-teman yang kesulitan untuk ngisi presensi, kalian bisa WA ke nomor ini ya sekarang. Mbak Tutut. Mbak Tutut ini adalah staf dari bidang PSDA. Oke, ini ada pertanyaan baru. Kak, untuk daftar Kopku bagaimana ya, Kak? Nah, untuk Kopku sendiri, kita sedang melakukan pembaharuan data. Nah, jadi nanti untuk masuk di aplikasi Kopku sendiri, kalian cukup registrasi dengan nomor telepon. Nah, jadi di sini kita pengurus sedang namanya pembaharuan data. Jadi kan banyak nih anggota-anggota yang ganti nomor dan sebagainya. Dan di sini kan anggota Kopma nggak cuma 1 sampai 50 ya. Jadi anggota Kopma tuh ada 300-an. Nah, di sini kita juga perlu mencari data-data ulang lagi anggota-anggota yang aktif, karena kan juga ada anggota yang terkena pemutihan dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi memang prosesnya agak lama, juga kita memiliki kesibukannya masing-masing juga kayak gitu. Jadi mohon maaf agak memerlukan waktu lama untuk ini ya aplikasi Kopku ya. Pokoknya nanti setelah launching aplikasi Kopku itu sudah launching, cuman ada beberapa yang belum masuk dari anggota. Nanti kita bakal kasih tahu, bakal kita umumin di IG terutama. Jadi ketika nanti udah semua fix masuk seluruh anggota di Kopku, kita bakal kasih tahu nih ke teman-teman. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak ya sebelum kita tutup? Dan Kak, untuk BRSW sebulan selanjutnya bagaimana ya? Simpanan wajib. Oke, untuk simpanan wajib kalian nanti ini hubungi bidang keuangan ya. Nah, bidang keuangan tuh ada di bio di grup. Nah, di grup WA, di forum, grup forum, kalian yang udah masuk ke grup forum, nah itu tuh ada bionya. Nah, di situ ada nomor-nomor anak keuangan, kalian boleh. Nah, ini nih dibantu jawab nih dari Mbak Dia Parastuti. Ada Mbak Feli, ada Mbak Isti, ada Mbak Ilmi, ada Mas Nur Salam kayak gitu. Oke, mungkin siap. Makasih nih sebelumnya buat narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini. Mas Bayu, terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu. Mas Irfan, kemudian Mbak Isra, terima kasih banget nih udah mau berbagi ilmu atau sharing-sharing pengalamannya selama di Kopma UAD menjadi anggota aktif kayak gitu. Ya, terima kasih sekali Mbak Isra. Oke, mungkin saya sebelum tutup saya simpulkan dulu ya hasil dari sharing-sharing kita pada sore hari ini tentang ngobrol seru bareng anggota aktif Kopma UAD. Jadi untuk menjadi anggota aktif itu pertama niat ya. Jadi jangan ragu-ragu, yang pertama itu diniatkan, terus tujuan kalian masuk di Kopma itu apa, kayak gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar ada di daftar anggota Kopma, tapi juga kalian harus diniatkan untuk berkontribusi di Kopma UAD sendiri kayak gitu. Dan yang pasti untuk menjadi anggota aktif itu nggak ada sia-sianya ya, sama sekali nggak ada sisi negatifnya. Dengan kalian menjadi anggota aktif, kalian di sini banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan relasi, kemudian kalian juga mengembangkan bakat kalian yang tadinya kalian ini pendiam, yang tadinya kalian takut untuk berbicara di depan umum. Nah, kalian di sini bisa lebih mengembangkan diri kayak gitu. Pokoknya jangan ragu-ragu untuk menjadi anggota aktif di Kopma UAD, buat teman-teman semua. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.45, udah 1 jam ya kita menemani teman-teman sore hari ini. Oke, selanjutnya jangan lupa pantengin terus acara-acara kita untuk anggota-anggota ya khususnya kayak gitu. Oke, saya akhiri pada acara Semongko hari Minggu tanggal 8 November. Oke, Mbak Tutut gimana? Oh ya, kita belum foto ya? Iya. Mungkin saja lupa. Oke, mungkin di sini teman-teman boleh on cam ya.
Yuk, on cam semua yuk. Kita bakal ada dokumentasi nih dari Mbak Tutut. Nika ceralin lagi. Ayo kita star wajah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada di room ya, Mbak Dwi. Oke, yang bisa on cam ya. Habis mandi Tatan. Oke, yang biar kangen-kangenannya hilang. Siap. Oke, gimana Mbak Tutut, sudah siap belum? Nah, cakep kali ya Tata. Oke. Gimana Mbak Tutut? Sudah on cam belum nih semuanya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada di room ya, teman-teman. Jangan live dulu sebelum acara selesai. Wah, ini Mas Rizky Jarum. Jaringan usaha bajunya aja ada anak jarum banget dah. Nah, ini yang cinta jarum ya Mas sebagai Irfan. jarum besok boleh beli di bajunya Jarum, jaringan usaha mahasiswa. Oke, gimana Mbak Tutut? Sudah siap? Teman-teman sudah menunggu nih. Mas Bayu, ayo Mas. Nah. Gimana Mbak Tutut, sudah? Di aba-aba Mbak, biar kita posenya pas. Oh ya, Halo, Halo, iya. suaraku mantul ya? Nggak apa-apa, di aba-aba aja satu. Betul. Aja. Mati kaca Mbak. Atau saya banget. Oke ya. Saya aja ya. Oke, teman-teman, pose yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Berapa nih? Cukup sekali, Mbak. Lagi Mbak Tika. Teman-teman, tangannya bravo dong. Bravo, Kopma. Kayak gini tangannya. Ayo, bravo. Udah lama nggak bravo, ayo bravo. Oke, sudah semua? 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, nantikan acara-acara selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata dari saya maupun dari narasumber-narasumber yang telah memberikan pengalaman dan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Ya, terima kasih, selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas, semangat untuk UTS-nya besok pagi. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan juga. Bravo, Kopma. Siap, terima kasih Mbak Tika. Terima kasih. Bravo. 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 42 close the door. Kamu bersama Tata. Halo guys. Aku, kamu bersama Kopma. Assalamualaikum, Mas. Katria. Yazid Sabri. Halo Pak Rizky. OA. Kak Rizky. Yo, Oh ya. pakai second up nih. Saya belum buat assalamualaikum deh ini. Tadi udah belum ya? Oke. Oke, saya tutup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Masa kenal. Sama-sama Kenal. Kakak. Gimana ya? Dari sini.
Saya dipersilakan untuk live. Ketika ketika Oke, teman-teman boleh live ya dari room ini.